semuanya sudah on the track, dan tentunya kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami, Polri, dari awal komit untuk memproses kasus ini secara tuntas, secara tegas dan transparan. Dan saya kira publik bisa melihat perjalanan dari penanganan kasus yang itu. Rudiana sudah tidak punya jabatan, dinonaktifkan dia sebagai Kapolsek, diganti dengan yang baru, dia nggak punya kursi lagi. Ya, dia punyanya cuman pengacara dia yang terlalu banyak omon-omon. Dia akan segera masuk penjara dan pasti akan dipukulin. Tinggal menunggu waktu aja dia sama kawan-kawannya. Terkait dengan Rudiana, karena dia ada anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Polri itu tidak boleh menolak setiap laporan, dan apalagi laporan itu menyangkut masalah tindak pidana. Itu diatur dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ya. Itu ada prosesnya, proses penyelidikan, kemudian nanti dari saksi-saksi ini termasuk buktinya akan diklarifikasi. Apakah bukti atau keterangan saksi ini layak atau relevan untuk dijadikan alat bukti terhadap tuduhan yang disampaikan. Nah, tadi ada yang menarik adalah bukti-bukti yang disampaikan. Selama ini beredar bahwa ada kesan seolah-olah bukti itu sudah dianggap sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Padahal menurut ketentuan, bukti-bukti itu tentunya harus dilakukan pendalaman oleh orang yang benar-benar ahli. Contohnya ada beberapa mengatakan ini pasti kecelakaan lalu lintas. Saya pertanyakan statusnya. Ya, karena yang bisa menyatakan itu adalah memang betul-betul ahli-ahli yang memang memiliki sertifikasi dan pengetahuan di bidang kecelakaan lalu lintas. Kemudian masalah forensik. Nah, forensik ini kan tentunya juga harus betul-betul dilakukan pendalaman oleh orang yang betul-betul mendalami tentang bedah mayat. Pak Ito. Baik. Ya, nampaknya ada gangguan teknis. Kita akan coba menghubungi kembali lagi Pak Ito. Kondisinya Pak Ibtu Rudiana saat ini baik-baik aja. Kemarin saya juga baru ketemu dengan beliau. Kondisi jasmani baik-baik aja, tapi hati tidak baik-baik, ya kan? Kenapa? Ya, kan udah dicopot sementara, ya kan? Mudah-mudahan selamanya. Ya enggak? Begitu makanya lu lesu. Ya kan? Nah, begitu Fitra. Kita dapat kabar dari Bapak yang namanya Kapolri ya, menyampaikan dengan seseorang bahwa itu Rudiana sudah dicopot untuk sementara. Jangan sementara aja, copot selamanya lah. Buat apa? Agar Indonesia ini tidak ada orang yang ancam-ancam pakai akun-akun palsu. Agar rakyat Indonesia ini bebas ya mengungkapkan kenapa membantu masyarakat ini agar perilaku Rudiana itu biar tahu. Kenapa? Pakai posting-posting pula foto saya di sana. Kau kira negara ini negara Rudiana punya? Ya begitulah. Fitra harus tahu. Ya dia memang kondisinya baik-baik ya, tapi tidak baik dengan hati nuraninya. Kenapa? Ya itu kasus belum selesai, jangan kabur. Ya kan, hadapi dong. Udah enak, udah 8 tahun, udah enak bersama kawan-kawan. Jangan lupa itu Gugun Gumilar sama yang namanya Aris Papua, ya. Kayaknya walaupun nggak digaji melalui pengacara, digajinya lewat lain deh, ya kan? Seperti itu kan? Nah, ya. Udah dengar belum? Kalau dia udah dicopot sementara, Udah dengar. Fitra, udah dengar belum? Kalau yang namanya Rudiana itu dicopot sementara, udah kan? Nah, gitu artinya tidak baik-baik aja dong. Fitra, Bu Elsa sedang tidak baik-baik aja. Karena apa? Banyak orang yang akan terlibat selama 2016 lalu bekerja sama dengan Rudiana merekayasa kasus itu. Banyak bohongnya kan? Nah, jadi ada catatan 3 DPO itu dari Rudiana yang dicatatkan ya 3 orang, termasuk yang namanya Egy Perong
ya kan? Nah, saya khawatir ya karena 3 nama itu orang penting dari Rudiana, ya kan? Nah itu aja. Jangan walaupun dicopot, untuk sementara dia membuat strategi baru menghilangkan jejak, terus kemudian menghilangkan saksi-saksi. Itu salah satunya harapan kami. Kenapa? Agar ini terkuak. Udah kebablasan, udah 8 tahun, udah kebablasan. Indonesia butuh penelusuran lebih lanjut lagi, ya. Terlibat apa saja Rudiana selain merekayasa yang namanya kasusnya Vina. Itu kan pasti tahu dah. Ya kemana teman-temannya saat ini juga? Ya kan, kemana Rudiana sekarang ini? Baik-baik aja. Kalau baik-baik aja, nggak mungkin dia menghilang. Semoga aja cepat dipanggil di Mabes Polri ya. Semoga. Karena udah nggak sabar saya mau menunggunya. Ya kenapa? Di sidang seharusnya. Selain dia dicopot sementara itu harusnya cepat-cepat disidang. Agar 7 tersangka yang tidak bersalah itu bisa dibebaskan. Karena Indonesia belum bebas, belum merdeka dari orang-orang oknum model Rudiana. Masih banyak loh oknum-oknum itu yang belum kegali semua di masyarakat Indonesia ini. Ya jangan lupa. Hanya itu aja ya. Mudah-mudahan Anda juga lekas sembuh ya. Dan Rudiana juga cepat sembuh. Ya. Sembuh dan waras. Itu aja harapan kami. Agar menguak semua yang sebenarnya. Nggak perlu melindungi seseorang deh. Ya dalam kasus ini. Untuk apa motivasi kalian? Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purn. Ito Sumardi. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra, hal itu berkaitan dengan internal Polri.